dari Surabaya. Kembali lagi bersama podcast Gersospol. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang nanti akan membahas soal khususnya isu mengenai pertahanan dan keamanan menjelang debat Capres kedua yang akan diadakan tanggal 7 Januari nanti. Sudah bersama kita Mas Khairul Fahmi. Terima kasih Mas Fahmi kedatangannya di gersospol.id. Nah, Mas Fahmi, sedikit cerita nih, Mas Fahmi ini dulu aktivis Menwa ya Mas? Iya, Menwa. Aktivis Menwa, jadi dan juga mendirikan lembaga kajian strategis, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan bersama teman-teman dulu ya Mas di Surabaya. Mas Fahmi ini dulu ilmu politik, UNER, dan juga sempat aktif atau sampai sekarang Mas menjadi jurnalis. Sudah enggak. Oh, sudah enggak. Berarti sempat aktif di jurnalis dan beliau cukup sering mengisi diskusi-diskusi FGD khususnya yang berkaitan soal pertahanan dan keamanan. Nah, jadi kita akan diskusi soal pertahanan dan keamanan khususnya menjelang debat Capres kedua yang mana salah satu temanya juga menyangkut soal pertahanan dan keamanan. Gimana Mas Fahmi kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, gimana nih Mas Fahmi soal isu pertahanan dan keamanan menjelang debat Capres pertama? Kira-kira isu spesifik apa yang mungkin sekiranya menarik untuk dibahas di debat Capres? Ya, kalau kita lihat ya visi misi para paslon ya yang sudah dituangkan dalam dokumen visi misi. Ini kalau terkait sektor pertahanan sebenarnya saya kira semua sudah secara umum bisa memotret persoalan dan tantangan gitu ya. Ya kemudian dari situ mereka semua capres ini menawarkan gagasan-gagasan terkait agenda prioritas apa ya yang akan ditawarkan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan ini. Ya kita mungkin sebenarnya tidak berharap juga semua persoalan dan tantangan itu bisa dipotret secara utuh gitu ya, tapi setidaknya mewakili sebagian besar persoalan dan tantangan di sektor pertahanan itu ya. Jadi ya semuanya berisi gagasan baik, gagasan yang bermanfaat gitu ya. Nah tinggal di debat nanti mestinya kita hanya akan melihat dan menilai kemudian ya sebagai pemirsa, sebagai penyimak gitu ya, mana yang paling baik, mana yang paling bermanfaat, dan mana yang paling realistis untuk dijalankan dalam satu periode pemerintahan, dalam satu tahapan pembangunan jangka menengah kan gitu. Nah, karena kalau namanya visi misi ya, mungkin ada juga ya visinya terlalu jauh nih ke depan, sehingga kemudian belum tentu realistis untuk dijalankan dalam waktu singkat kan gitu. Padahal kita ini kan pemerintahan kan dibatasi hanya 5 tahun kan gitu. Jadi jangan sampai kemudian visi misinya oke, tapi karena nggak bisa dijalankan mereka kan bisa dianggap gagal juga nih pemerintahan pembangunan pertahanannya kan gitu. Tidak applicable berarti Mas. Betul. Gitu. Jadi kalau dikelompokkan, saya kira 3 capres ini semua bicara soal desain, postur, dan sistem pertahanan ya. Mereka menawarkan gagasan-gagasan itu, termasuk juga turunannya mereka bicara modernisasi alutsista, bicara soal pertahanan cyber ya, yang pasti akan menjadi salah satu bentuk tantangan dan ancaman di masa depan gitu kan. Kemudian mereka juga bicara soal bagaimana meningkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM gitu ya. Kemudian pengembangan industri pertahanan dalam negeri, karena ini kaitannya dengan kemandirian ya, kemandirian alutsista kan gitu. Kemudian bicara juga soal kesejahteraan prajurit. Nah, ada juga ini misalnya yang menarik, berbeda dengan yang lain,
paslon 1 ini misalnya memasukkan isu perempuan TNI, ya. Bagaimana meningkatkan eksistensi mereka, kemudian juga ya memperbanyak jumlah jenderalnya, jumlah jenderal perempuan, kan gitu. Nah ini menarik gitu. Nah kemudian yang menjadi masalah dan bagi saya ada sekian banyak program kerja, ada sekian banyak misi yang ingin dijalankan oleh para capres ini. Ya semua berbentuk pasti berkaitan dengan belanja ya. Masalahnya kemudian kita mau melakukan ini, melakukan itu, mau belanja ini, belanja itu. Duitnya dari mana? Nah, itu yang kemudian kita ingin lihat nanti apa yang akan disampaikan. Jadi jangan hanya dilihat kita akan melakukan ini itunya, tapi masuk akal nggak untuk dijalankan, kan gitu. Dalam kondisi anggaran yang yang terbatas ini. Gitu. Tapi menarik sih Mas Fahmi, kalau kita bicara soal penggunaan anggaran kan gitu, terutama soal isu keamanan dan pertahanan khususnya ya, yang mana menjadi salah satu topik dalam perbincangan kita hari ini. Kebetulan kan Mas Fahmi juga bahkan sering lah terlibat dalam proses penyusunan strategi pertahanan dan keamanan. Tadi kita sempat ngobrol juga di belakang bahwa memang kita bicara soal pertahanan dan keamanan sifatnya tidak hanya sebatas eksternal. Artinya kalau kita bicara pertahanan dan keamanan, kita hanya kadang selalu melihat dari kacamata eksternal. Nah, bagaimana Mas Fahmi melihat dengan komposisi yang hari ini udah ada dibangun Presiden Jokowi, bagaimana sekiranya nanti membangun pertahanan yang sifatnya internal? Ini kan juga nggak kalah penting nih Mas. Nah, bagaimana Mas Fahmi melihatnya? Dalam konsep pertahanan dan keamanan ya, itu ada konsep yang sebenarnya ya lebih tua daripada konsep keamanan nasional ya. Konsep keamanan nasional itu kan baru setelah Perang Dunia Kedua itu diaplikasikan oleh Amerika Serikat yang pertama ya setelah Perang Dunia Kedua. Nah, doktrin Eisenhower kan. Keamanan nasional, kepentingan nasional, segala macam itu yang sifatnya sebenarnya terlalu abstrak sehingga pada masa lalu itu banyak digunakan justru untuk hal-hal yang sifatnya melanggengkan kekuasaan, menekan. Iya, karena abstrak dan tidak transparan, tidak akuntabel juga ya. Oh ini karena kepentingan nasional, selesai sudah, kita nggak ada perdebatan lagi soal itu, nggak bisa berdebat lagi soal itu. Jadi kemudian kalau kita bicara konteks dalam negeri, internal gitu ya, mestinya yang didorong adalah kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pendekatan lunak. Nah, seperti ya. Kalau bicara pertahanan, ya berarti bicara pertahanan lunak. Pertahanan lunak ini menyangkut strategi kebudayaan. Menyangkut bagaimana penanaman ideologi, ya kan, bagaimana membangun sistem politik yang baik dan sehat, kan gitu. Itu hal itu yang mestinya juga menjadi bagian dari membangun pertahanan dan ketahanan internal. Gitu. Jadi bukan hanya soal pertahanan secara fisik yang bersifat keras, ada senjata di mana-mana untuk mengamankan masyarakat, kemudian ada taruh senjata di mana-mana, taruh kekuatan militer di mana-mana, tapi juga ini yang harus dibangun kan soft defense ini. Nah, ini yang tampaknya belum banyak disinggung oleh para capres ya. Bagaimana membangun nasionalisme, patriotisme, spirit bela negara gitu ya. Bela negara bukan hanya yang angkat senjata, tapi bela negara lintas profesi, multi profesi kan gitu. Nah, berarti kecenderungannya ketika kita berupaya memperkuat pertahanan dan keamanan secara internal, itu yang perlu didorong adalah kesadaran masyarakat itu, atau artinya tidak membangun secara, kita tidak mendorong masyarakat untuk terlibat secara fisik, tapi bagaimana pemahaman masyarakat, memperkuat gotong royong, harmonisasi, itu yang menjadi sumber kekuatan kita. Menarik sebenarnya Mas Fahmi. Kalau ini
tadi Mas Fahmi sudah nyinggung dikit soal pertahanan fisik. Artinya kan kalau kita coba melihat situasi ya, kita bicara pertahanan dan keamanan itu nggak bisa melepaskan dalam situasi global hari ini ya Mas Fahmi. Artinya kita melihat posisi Indonesia hari ini, bagaimana Indonesia sangat strategis bahkan di mata global gitu kan. Posisi Indonesia, kemudian juga daya tawar Indonesia dengan keragaman masyarakatnya, kemudian juga dengan jumlah masyarakatnya. Nah, bagaimana Mas Fahmi melihat potensi perang, katakanlah seperti itu, atau potensi konflik yang hari ini terjadi, khususnya seperti Rusia Ukraina, kemudian juga Hamas dengan Israel, kemudian juga yang sampai hari ini juga masih menjadi menjadi panas tensinya, yaitu Laut Cina Selatan. Bagaimana Mas Fahmi melihat, kita berangkat dari visi misi, bagaimana Mas Fahmi melihat apa yang harus sekiranya disampaikan oleh para kandidat ini untuk sekiranya bisa disampaikan ke masyarakat bahwa Indonesia itu seperti ini loh sikapnya gitu. Iya, ini kan sekarang ini kita berada dalam era yang kalau sekarang orang banyak menyebut istilahnya itu VUCA, ya kan? VUCA. Volatility, terus kemudian uncertainty, terus kemudian complexity dan ambiguity. Oke, VUCA. VUCA. Penuh resiko, tidak menentu, ya kan? Kemudian kompleks permasalahannya, nggak sederhana, kemudian ambigu. Nah, kalau Bung Karno masih ada saat ini, dia jemput ya ini very colossal. Masa-masa bahaya. Nah, masa-masa bahaya. Kita sekarang sedang menghadapi masa-masa itu lagi, kan gitu. Nah, disitulah kemudian penting untuk melihat isu pertahanan ini kemudian juga tidak terlepas, bahkan ini terkait satu sama lain dengan isu keamanan, isu hubungan internasional, isu geopolitik, politik luar negeri. Nah, ini kan sesuatu yang satu sama lain harus berkaitan erat. Jadi nggak bisa terlepas ini. Ya, kita nggak bisa hanya melihat parsial dari sektor pertahanan gimana. Oh, ini ya harus kita lihat. Kita harus juga bersikap yang, karena ini situasinya ambigu. Jadi paling pertama kita juga harus bersikap dengan jelas dulu. Nggak boleh juga kita ikut ambigu karena dan misalnya dalam hubungan internasional ada teori yang menyebutkan bahwa hubungan internasional itu bersifat anarkis. Ya. Artinya aturan itu bukan sesuatu yang bisa kita yakini sepenuhnya akan dipatuhi oleh negara-negara dalam hubungan antar negaranya, dalam politik luar negerinya, misalnya begitu ya. Banyak hal bisa dilanggar dalam artinya, makanya kita kemudian harus punya prinsip-prinsip yang jelas dan tegas. Nah, ini yang kemudian nanti juga kita perlu lihat bagaimana para capres ini bersikap soal misalnya konflik di Eropa, konflik di Timur Tengah, kemudian terkait dengan yang di dekat sekitar kawasan kita, Laut Cina Selatan, Laut Cina Selatan, Cina Taiwan, kemudian di kawasan Pasifik. Termasuk juga perkembangan kekuatan-kekuatan aliansi multinasional gitu ya, itu kan juga harus dilihat dan disikapi secara jelas gitu ya, supaya kita juga menerjemahkannya dalam bagaimana desain postur pertahanannya, dan bagaimana kemudian desain politik luar negeri kita, bagaimana desain hubungan internasional kita ini jelas gitu loh. Nah, tapi yang pertama-tama harus dilakukan tetap saja bahwa apapun itu tadi ya,
karena apa namanya ini kita dalam bahasa yang penuh bahaya ini. Jadi tetap saja membangun pertahanan yang kuat itu, baik secara dalam konteks hard defense maupun soft defense itu tetap merupakan kebutuhan gitu ya. Jadi mohon maaf, saya harus juga sedikit mengkritik Caimin gitu ya, yang kemarin bicara soal apa perlunya gitu. Apa perlunya anggaran segitu banyak. Jadi ada game di ranah pertahanan itu kan jelas ya, ada perang itu harus selalu diasumsikan mungkin terjadi. Kapanpun. Ya, kapanpun itu ya, perang itu harus selalu diasumsikan mungkin terjadi, sehingga masa damai itu harus dilihat sebagai masa persiapan perang. Oke. Ya. Pasca perang. Persiapan perang. Justru damai itu persiapan perang. Iya, persiapan perang supaya karena kalau perang baru kita bisa damai. Benar. Gitu. Atau bersiap perang itu supaya perang tidak terjadi, karena perang itu tidak terjadi jika kekuatan para pihak ini setara. Perang itu terjadi karena ada selisih kekuatan yang tidak seimbang. Iya. Rusia Ukraine itu perang, Rusia menginvasi Ukraine misalnya katakan gitu. Itu bukan karena kekuatan setara, karena mereka meyakini bahwa Ukraine akan bisa kalah ketika mereka serang kan gitu. Walaupun kemudian faktanya sampai sekarang masih berlarut perangnya kan gitu. Meskipun ada katakanlah ada rombongan-rombongan lain yang mengikuti kan gitu. Oke, menarik sebenarnya Mas Fahmi, kalau kita udah bicara eksternal, bicara internal, bagaimana membangun situasi dan kondisi keamanan nasional kita. Nah, sebenarnya isu ini khususnya Mas Fahmi, menjelang debat capres ini kan sebenarnya banyak dari kita masyarakat itu menganggap bahwa ini tuh terlalu segmented kan, sangat elitis, dan ya beberapa kali juga masyarakat melihat, wah kenapa misalnya anggaran alutsista yang sekian ratus triliun dengan banyak dari kita tuh kadang-kadang membandingkan itu anggaran segitu banyak kalau dibangunkan sekolah, kalau dibangunkan puskesmas, fasilitas kesehatan tuh kan udah dapat berapa banyak. Nah, Mas Fahmi bagaimana melihat isu ini? Apakah ini memang isu yang menjadi concern masyarakat kita khususnya menengah ke bawah? Karena kan kalau kita bicara perang atau situasi perang kan gitu, yang paling berdampak kan sebenarnya masyarakat bawah kan gitu. Bagaimana Mas Fahmi melihat? Ya, itu sebenarnya tidak bisa di komparasi apple to apple ya, soal membangun rumah sakit, layanan kesehatan dan pendidikan yang baik dengan anggaran, dengan membangun pertahanan, kekuatan pertahanan ya, postur pertahanan. Ini kita lihat contoh di Papua ya, kondisi keamanan yang dinamis ya, penuh dinamika di Papua ini. Ada berbagai bentuk potensi gangguan keamanan di sana. Itu kemudian mengakibatkan pembangunan infrastruktur, pembangunan layanan-layanan dasar itu juga terganggu. Nah, sehingga ya kita harus sampaikan kepada publik, jelaskan pada publik bahwa kita juga nggak mungkin bisa membangun, ekonomi kita juga tidak akan bertumbuh jika pertahanan kita lemah, gitu. Kita akan sulit gitu ya bertumbuh. Makanya negara seperti Amerika yang superpower gitu ya, dia belanja pertahanannya luar biasa, paling tinggi, sehingga dengan begitu mereka merasa itu negara mereka lebih stabil, kondisi politiknya lebih stabil, keamanannya lebih stabil, sehingga mereka bisa melakukan banyak hal, termasuk mengintervensi negara lain, mengkooptasi, menghegemoni negara-negara lain. Berarti dengan anggaran yang segitu banyak sebenarnya, ini bagian dari upaya kita Indonesia adalah untuk bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita juga punya sistem keamanan yang baik, kita juga punya fasilitas keamanan, pertahanan, kita punya infrastruktur pertahanan dan keamanan yang kuat. Artinya
ini tuh bagian dari apa ya? Menunjukkan eksistensi kita sebagai negara yang kuat gitu, ya Mas Fahmi. Oh iya, nah ini kita bisa lihat Singapura. Singapura ya. Singapura ini negara kecil. Kecil banget. Kecil banget. Di sekelilingnya itu semua ancaman nih. Ya. Di sekelilingnya semua ancaman, bahkan mereka menganggap Indonesia ini juga ancaman, kan gitu. Musuh dari utara. Musuh dari utara, musuh dari selatan, timur, semua penjuru mata angin itu musuh mereka semua, ancaman bagi mereka, ya kan. Nah, sehingga mereka merasa perlu membangun kekuatan pertahanan. Tapi kekuatan pertahanan Singapura ini gimana sih? Mau sekuat-kuatnya, tetap aja negaranya kecil, ya kan. Mau bangun pangkalan seberapa banyak sih? Mau naruh pesawat seberapa banyak? Kan gitu. Tetap aja dia susah ngelawan. Sehingga dia memilih mendesain postur pertahanannya bukan hanya secara fisik kuat, secara non fisiknya juga kuat gitu ya. Tapi yang paling penting adalah mereka membangun persepsi psikologis, persepsi bahwa mereka adalah negara yang kuat. Persepsi, oke. Ya. Jadi negara-negara lain itu dibuat berpikir panjang sebelum mengancam Singapura. Oke. Gitu. Nah itu yang kita bahkan belum bisa sekuat itu membangun persepsi ya. Nah ini yang paling juga termasuk paling penting ya kalau dalam konteks smart defense, yaitu bagaimana membangun pertahanan psikologis. Ya, pertahanan psikologis ini yaitu tadi. Kita kecil tapi gimana caranya supaya dianggap kuat. Nah, apalagi kita yang memang sudah besar, negara kepulauan yang pulaunya terserak dari Sabang sampai Merauke, ini bisa membangun persepsi bahwa tidak ada pulau yang tidak dijaga. Misalnya seperti itu. Tidak ada pulau yang tidak aman misalnya. Nah, ini kan harus dibangun persepsinya supaya misalnya kapal-kapal asing yang mau melakukan illegal fishing, misalnya pencurian ikan, pencurian sumber daya laut itu misalnya, jadi berpikir panjang. Kemudian pesawat-pesawat asing yang mau melintas atau memasuki wilayah udara Indonesia secara ilegal juga berpikir panjang. Nah itu yang harusnya dibangun juga. Tidak hanya melalui upaya pembangunan fisik tadi, tapi juga non fisiknya. Gitu. Karena apa? Karena konsep pertahanan Indonesia itu bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi konsep kita adalah yang diatur oleh konstitusi kan jelas, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ya total defense. Nah, total defense ini berarti kan semua komponen masyarakat, anak bangsa ini semua adalah punya tanggung jawab, bagian dari sistem pertahanan. Gitu. Nah, menarik nih Mas Fahmi. Saya ada sekitar 2 pertanyaan lagi nih. Satu pertanyaan closing sama tadi Mas Fahmi sudah menyinggung soal letak geografis kita. Bagaimana Mas Fahmi membandingkan antara Singapura dengan Indonesia, kan gitu. Bagaimana Singapura berhasil membangun persepsi pertahanannya ketika mereka sedang situasi terancam, kan gitu. Kita ini kan punya anugerah geografis yang sangat kompleks gitu. Dari Sabang sampai Merauke, kita negara kepulauan, laut kita besar. Nah, bagaimana nanti di debat capres nanti, sekiranya apa Mas Fahmi yang mungkin bisa Mas Fahmi ceritakan lah, kira-kira apa yang sekiranya bisa mungkin dilakukan lah bagi siapapun nanti debat capres nanti untuk bisa meyakinkan bahwa kekuatan kita itu ya dengan kompleksitas negara kita sebagai negara kepulauan gitu. Indonesia sudah punya undang-undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ diatur soal bagaimana pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan untuk kepentingan pertahanan negara. Itu sudah diatur. Sayangnya kemudian dari sekian banyak yang diatur oleh undang-undang ini, kemudian yang menjadi isu publik dan
ramai diperbincangkan ya, itu hanya soal komponen cadangan. Itu adalah hanya sebagian kecil dari isi undang-undang PSDN ini. Nah, makanya selain bagaimana struktur pertahanan negara, kita mestinya juga bicara soal bagaimana mengelola sumber daya ini. Sumber daya alam kita gimana? Sumber daya ini kan kaitannya juga panjang nih ya. Ini menjadi bagian penting. Iya, kayak isu tambang yang dikelola asing atau yang merupakan investasi asing atau yang banyak pekerja asingnya misalnya. Itu bagaimana? Terus bagaimana peningkatan kompetensi SDM kita supaya bukan hanya bisa digunakan untuk membuat masyarakat kita menjadi makin sejahtera, tapi juga menjadi makin kuat. Nah itu. Jadi kolaborasi antar profesi itu kan juga bagian dari bagaimana membangun sistem pertahanan yang kuat tadi sebenarnya. Nah ini ada banyak hal sebenarnya yang bisa dielaborasi dalam debat itu di luar isu-isu yang dominan mainstream gitu ya, misalnya soal infrastruktur pertahanan, soal alutsista segala macam, kita hanya berdebat soal alutsista bekas atau baru belinya utang atau enggak kan kayak gitu. Bukan hanya itu, kita lebih kompleks dari itu, lebih menarik dari itu jika capres-capres ini bisa mengelaborasi soal-soal yang sifatnya tadi soft tadi ya. Soft ini karena kalau dikombinasikan hard defense dan soft defense barulah menjadi kemudian pertahanan cerdas, smart defense kan gitu. Jadi smart defense ini kan bukan hanya soal penggunaan AI atau kemudian digitalisasi, penggunaan teknologi canggih, enggak, ini soal bagaimana kita memuliakan manusia kan gitu. Benar. Berarti artinya kalau kita ngomongin soal isu pertahanan dan keamanan, itu isunya tidak justru kalau kita bedah lebih dalam, artinya banyak sumber yang bisa menjadi sumber pertahanan dan keamanan. Tadi Mas Fahmi juga singgung soal bagaimana kekuatan SDM, kemudian juga sumber daya alam kita juga. Nah, terakhir nih Mas Fahmi, kira-kira sebelum ini menutup perdebatan, menutup diskusi kita, menutup obrolan kita pagi hari ini, kira-kira dalam debat capres ini udah mulai saya pengen dengar statement dari Mas Fahmi sebagai pengamat Hankam, politik Hankam Indonesia. Kira-kira dalam debat capres nanti apa yang sekiranya mungkin menjadi keunggulan dari masing-masing capres ini, kita pengen dengar. Kalau keunggulan ya, saya mengelompokkan jadi 3 nih dari capres nih. Mana yang gagasannya paling visioner, mana yang paling realistis, dan mana yang paling genit. Oke, gitu ya. Siap. Jadi ada 3 kategori berarti. 3 kategori kan gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya tadi saya sudah singgung ya Mas, paslon 1 misalnya gitu, Mas Anies ini saya kategorikan tadi kita sudah sepakat bahwa semua gagasan para beliau ini gagasan baik, gagasan bermanfaat. Tapi ada yang masukin ininya nih, ada kegenitannya di sini nih. Misalnya soal tadi ya banyak jenderal perempuan misalnya. Kemudian ditambah dengan isu yang juga semua juga menawarkan gagasannya soal kesejahteraan prajurit gitu ya. Itu jadi makin genit nih, menggoda keluarga TNI nih kan gitu, keluarga prajurit, keluarga aparatur negara kan gitu. Ini yang saya kira menarik gitu ya. Apakah nanti elaborasi gagasan soal 2 hal tadi ya, kesejahteraan prajurit dan perbanyak jenderal perempuan ini akan mampu meyakinkan targetnya atau tidak kan kita lihat setelah debat nanti kan. Kalau kita lihat paslon 3 ya, ini menurut saya gagasan-gagasannya dalam debat, dalam visi misi itu paling visioner. Kenapa tuh Mas? Kenapa paling visioner? Karena
kalau kita lihat Pak Mas Ganjar ini menyampaikan visi yang luar biasa soal membangun pertahanan sakti, membangun sistem pertahanan 5.0, 5.0 katanya gitu. Nah, ini kan visioner. Ya. Visioner. Tapi pertanyaannya kemudian applicable atau tidak? Applicable atau tidak? Butuh waktu berapa lama? Oke. Kita khawatir gagasan pertahanan 5.0 ini nanti nasibnya sama kayak apa namanya, gagasan 1 revolusi mental. Oke. 2 poros maritim dunia yang diusung Pak Jokowi. Nah, ini soal poros maritim juga. Poros maritim tidak ada satupun capres yang menyinggung soal poros maritim. Visi poros maritim dunia yang diusung oleh pemerintahan Pak Jokowi. Nah, ini capres tolong dicatat poros maritim. Poros maritim dunia ini nggak ada. Ini kan harus ditanya nih ke para capres. Kita berharap ada panelis nanti yang menyinggung soal poros maritim. Pertanyaan pemantik ya, supaya jelas nasibnya poros maritim ini. Mau dilanjutkankah? Atau mau dilanjutkan dengan catatan atau udah abaikan saja kan gitu. Karena ini berkaitan soal pertahanan dan keamanan. Pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, politik luar negeri. Ini kan poros maritim dunia ini kan dirumuskan dulu bersandar pada persoalan pemahaman geopolitik kita. Ya kan? Kita berada di lingkungan yang sangat strategis kan gitu. Itu yang membuat kita Pak Jokowi menawarkan pada waktu itu visi poros maritim dunia yang kemudian nggak jelas eksekusinya kan gitu. Belum eksekusi. Belum eksekusi. Nah, ini makanya para capres ini kan kok nggak ada yang nyinggung ini. Gitu. Selain anggaran pertahanan, visi poros maritim juga belum disinggung. Oke. Akhirnya kalau saya lanjutkan lagi soal pertahanan 5.0 ini kan konsep yang mengadopsi konsep 5.0 ya. 5.0 itu ini kan bentuk koreksi dan transformasi dari konsep sebelumnya 4.0 ya, yang sering digaungkan ya. Mereka 5.0 itu bedanya mereka berpusat pada manusia, berpusat pada bagaimana membenahi SDM, membenahi dan bagaimana teknologi didedikasikan untuk itu tadi memuliakan manusia kan gitu. Bukan kita jadi hamba teknologi, manusia jadi hamba teknologi, enggak, tapi kan dibalik kan gitu. Koreksi soal itu. Nah, kita khawatir nih jargonnya keren tapi tidak applicable, tidak termanifestasi dengan baik, tidak diterjemahkan dengan baik. Kita khawatir jangan-jangan nanti ini hanya soal AI seperti yang disampaikan Pak Mahfud kemarin, soal AI dan digitalisasi. Nah, ini nanti harus dielaborasi juga oleh Mas Ganjar supaya kita paham betul desain pertahanan 5.0 ini sesuatu yang realistis dan layak dijalankan, bukan sesuatu yang diawang-awang, bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan secara jangka panjang, padahal belum tentu juga kalau beliau terpilih belum tentu juga bisa tereksekusi dengan baik. Karena pembangunan pertahanan itu sebenarnya dia ruang geraknya sebenarnya agak terbatas ya, artinya dia tidak boleh ganti menteri, ganti kebijakan, ganti rezim, ganti kebijakan gitu, nggak boleh harus berkesinambungan. Ya, dia harus berkelanjutan. Visinya jangka panjang, agenda prioritasnya yang dibuat bertahap untuk mencapai visi besarnya. Makanya kan kalau MEF aja itu minimum essential force kita desain untuk sampai berapa tahun, kemudian realisasinya dibagi menjadi 3 renstra, 2010, 2014, 2015, 2020, 2024, kan kayak gitu. Jadi berkelanjutan lah ya. Siap. Menarik sebenarnya diskusi soal Hankam ini dengan Mas Fahmi. Mungkin di lain kesempatan kita bisa mengundang Mas Fahmi untuk diskusi yang ngobrol yang lebih panjang. Mungkin untuk para capres nih ada banyak banget masukan dari Mas Fahmi khususnya untuk Hankam, pertahanan dan keamanan, dan juga sempat tadi disinggung soal geopolitik. Kita tunggu nanti di debat capres hari Minggu, teman-teman bisa menyaksikan di stasiun TV. Jadi mana yang paling masuk akal dan applicable ya Mas Fahmi, dan yang khususnya tidak merugikan masyarakat,
Mungkin sekian ngobrol dan diskusi bersama Mas Fahmi terkait soal isu pertahanan dan keamanan menjelang debat Capres kedua. Terima kasih Gersospol dan Gersosfriend. Sampai bertemu kembali.